Oke, baik. Kita mau mulai ibadah kita ya. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah ya Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat-Mu tetap memenuhi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yuk kita nyanyiin satu pujian. Judulnya nyanyi bagi dia. Harus kasih tuh judulnya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita mau siapin hati kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
mulia, sempurnakan selalu hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kami menyembah-Mu, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Selain Kau tiada yang baik, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya.
sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan namamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan kepada kami ya Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian ya Bapa. Kiranya apa yang telah
kami naikkan, dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sekarang juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan ya Bapa, berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya kami siap untuk ditaburi firman-firman-Mu ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Kiranya apa yang ia sampaikan itu merupakan isi hati-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Shalom. Shalom. Sehat semua? Kurang. Puji Tuhan, sehat. Gitu. Kurang, siapa yang kurang? Di mana Yang kurang kita? sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Ya, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Minggu lalu kita udah sama-sama dengar tentang kasih karunia Allah yang udah Tuhan kasih buat kita. Masih ingat nggak yang Ray sharing kemarin, ada 3 hal yang harus kita lakuin pada saat kita nerima kasih karunia? Coba deh, Ewike ingat nggak? Aduh, lupa ingat. Mengasih. Tadi itu apa, Ci? Yang 3 ya poinnya? Ada 3. Ci, lupa, Ci. Serius ini mah. Wajar ya, mending mengakui lupa ya daripada sok-sokan tahu kan? Benar nggak? Nah, Setuju. jadi yang pertama itu pada saat kita udah nerima kasih karunia Allah, kita tuh harus sadar. Kita harus sadar kalau kita tuh udah nerima kasih karunia Allah. Pada saat kita udah sadar nih, kita udah nerima kasih karunia Allah yang Tuhan kasih buat kita tuh harus jaga kasih karunia Allah itu dengan sebaik mungkin. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang udah Tuhan kasih ke kita dengan hidup kita tuh jadi sembarangan, kayak hidup dengan cara dunia, tapi justru kita harus hidup beda dengan kasih karunia yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita tuh harus jadi dampak buat banyak orang dengan kasih karunia Allah yang udah Tuhan kasih. Kita harus sebarin kasih karunia Allah yang udah kita terima, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari buat jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kemarin kan kita udah diingetin nih kalau kita tuh emang udah nerima kasih karunia Allah. Nah, minggu ini kita ada hubungannya nih tentang kasih karunia Allah dengan the true wisdom. The true wisdom tuh apa sih? Jadi kita tuh mau bahas tentang kebijaksanaan. Yuk kita baca di Ibrani 12 ayat 15. Boleh buka Alkitabnya semua atau boleh baca juga dari Zoom. Gue bacain ya. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, pada saat tadi kita udah sadar nih, kita udah jaga, kita mau jadi dampak dengan kasih karunia yang udah Tuhan kasih. Jangan sampai pada saat kita nih pengen jadi dampak buat orang lain, tapi seiring berjalannya waktu kita tuh lupa kalau kita bisa jadi dampak, kita mau beritain firman Tuhan. Itu tuh semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat dalam hal sesuatu. Justru semua itu karena kasih karunia Allah. Semua kelebihan, semua apapun yang ada dalam diri kita tuh semuanya karena kasih karunia Allah.
kita tuh manusia yang lemah, tapi dilayakkan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tuh mengasihi kita. Nah, pada saat kita seiring berjalannya waktu, kita beritain Injil, kita sharing, kita puji-pujian, kita menyembah, tapi kita juga harus sadar gitu di dalam diri kita, masih ada nggak sih keinginan pribadi, keegoisan pribadi, mungkin tanpa sadar kita tuh melayani, jadi karena kita tuh pengen sombong, pengen diakui, karena kita ngerasa kita diakui itu kalau misalnya kita tuh bisa tampil hebat di hadapan orang lain gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa jadi itu tuh karena kita tuh masih punya akar pahit dalam diri kita yang tanpa sadar tuh kita justru bukan jadi dampak yang baik, justru dampak yang mungkin menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu tuh bisa kelihatannya dari mana? Pada saat kita sharing, pada saat kita pelayanan, tanpa sadar tuh pada saat misalnya kita punya akar pahit kesombongan. Karena kita tuh ngerasa gua baru diakui itu kalau gua tuh tampil hebat, gua tuh bisa nyanyi bagus, gua tuh bisa dipuji orang. Nah, itu tuh karena apa? Mungkin di keluarga kita jarang dipuji. Jadi kita pengen dipuji oleh orang lain, kita pengen diakui gitu. Nah, justru tanpa sadar orang-orang di sekitar kita, mungkin kita ngerasa, iya gua mah mau muliain nama Tuhan kok, gua mah mengasihi Tuhan gitu. Tapi balik lagi, tanpa sadar mungkin orang-orang di sekitar kita ngerasa, ah itu mah perkataannya sombong, ah itu mah dia mah sok-sokan, asa gua mah ngerasa nggak diberkati. Bisa juga gitu. Atau mungkin orang itu tersebut yang bisa jadi punya akar pahit, punya iri hati sama orang yang melayani tersebut. Jadi banyak lagi pada saat kita jauh, pada saat kita pelayanan, kita jauh dari kasih karunia Allah, kita nggak sadar kalau misalnya kita udah jauh, itu tuh bisa sedikit demi sedikit pelayanan kita tuh jadi nggak memuliakan nama Tuhan, karena kita masih ada akar pahit, masih ada keinginan daging yang belum terpenuhi seumur hidup kita. Jadi kita tuh harus introspeksi diri dulu, kita harus jujur akan setiap kelemahan kita. Nah, jujur. Mungkin buat jujur akan setiap kelemahan kita itu bisa dibilang nggak mudah, apalagi jujur di hadapan banyak orang. Karena apa? Karena banyak orang tuh setiap kali kita jujur akan setiap kelemahan kita, pandangan orang-orang tuh akan seperti apa. Kita tuh masih takut akan judgement orang-orang di sekitar kita. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang kita mau dipulihin, kita emang mau muliain nama Tuhan, kita jujur aja gitu sama kelemahan kita. Contoh kayak gue mengakui kalau misalnya emang gue itu selama dulu pelayanan gue tuh ngerasa gue tuh sombong gitu, karena gue ngerasa gue tuh bisa melayani apapun, gue bisa ada sampai bisa sharing, bisa apa, itu tuh kayak gue tuh ngerasa dipakai gitu, karena gue ngerasa apa, gue tuh dulu orangnya pendiam, gue tuh nggak punya banyak teman, gue tuh pokoknya orangnya sukanya menyendiri. Tapi ada satu titik, dan itu tuh gue sadar itu tuh sebenarnya karena kasih karunia gitu. Cuman pada saat beriring berjalannya waktu, saat gue juga masih merasa gue tuh pengen diakui, gue tuh masih pengen dipuji, itu tuh justru berjalan antara memuliakan nama Tuhan dan memuaskan daging. Tapi balik lagi, pada saat kita sadar, oh iya Tuhan, maafkan aku, karena aku tuh ternyata selama ini juga masih ya mencuri kemuliaan Tuhan gitu, karena masih ada keinginan daging di dalam diri gua, bukan buat muliain nama Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita tuh terselubung gitu melayani buat memuaskan daging, tapi kita mau melayani justru kebalik, kita tuh buat melayani Tuhan justru supaya kita tuh makin direndahin, tapi nama Tuhan tuh makin dimuliain gitu. Jadi step pertama tuh supaya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan kasih karunia, dan supaya nggak muncul akar pahit yang di dalam diri kita, kita tuh harus jujur sama kelemahan kita.
Karena seperti firman Tuhan bilang, pada saat kita lemah, kekuatan Tuhan tuh justru nyata sempurna dalam kehidupan kita. Jadi saat kita mengandalkan diri kita sendiri, justru Tuhan tuh nggak bisa bekerja secara maksimal loh dalam hidup kita. Oke. Ya. Nah, gua mau minta tolong bacain bergiliran ya, mulai dari Panji, Lia, atau enggak sesuai abjad deh, ABCD. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kita lihat. Atau enggak siapa aja deh yang mau bacain. Isi bingung. Kita buka Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Apa sih? Kedengeran nggak sih suaranya? Ya, cukup kedengaran, Lia. Satu ayat. Ya, satu ayat. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Oke, 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Aku ya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Aku ya udah aku. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Oke, thank you semuanya. Nah, di sini tuh kita diingetin tentang hikmat yang dari atas. Cuman seringkali kita mungkin suka bingung gitu. Ini tuh hikmat yang dari atas atau bukan sih? Nah, di sini tuh bisa kelihatan. Contoh akar pahit awalnya tuh dari mana gitu. Karena pada saat di ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sama seperti di ayat sebelumnya. Di sini dibilang jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi iri hati juga itu tuh ciri-ciri bakal tumbuh akar yang pahit. Jadi pada saat kita udah mulai ngerasa nih gue iri nih sama teman kita, entah itu dari segi penampilan, entah itu dari segi finansial, entah itu dari keluarga, entah itu dari pribadinya, justru kita tuh harus mulai mengakui kelemahan iri hati kita gitu sama teman kita atau mungkin sama saudara kita, karena kita tuh manusia yang lemah gitu, nggak ada manusia yang sempurna. Justru balik lagi, Tuhan tuh ngingetin pada saat kita lemah, pada saat kita mengakui kelemahan kita, kuasa Tuhan tuh justru nyata sempurna. Jadi balik lagi, it's okay, mereka mungkin punya pribadi yang lebih baik, tapi balik lagi kita juga punya sisi yang lebih baik daripada mereka. Mungkin banyak orang di luar sana yang iri juga dengan pribadi kita gitu. Jadi balik lagi, jangan peduliin akan setiap hal-hal yang bisa membuat kita iri hati. Justru pada saat terjadi hal seperti itu, kita akui, kita minta hikmat sama Tuhan, supaya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa jadi lebih baik dalam pribadi kita, bukan justru membanding-bandingkan terus dengan kehidupan orang lain, karena nggak bakal ada habisnya gitu. Buat ngebanding-bandingin hidup sama orang lain, pasti capek sendiri gitu. Jujur kayak gue gitu ya, gue juga sama manusia yang gak luput dari ada rasanya iri hati gitu.
Kalau misalnya gue nih ngelihat, wih enak ya pada pergi jalan-jalan, wih enak ya bisa kesana kesini nggak usah khawatir COVID lah apalah gitu. Sama gue melakukan untuk di hide story dulu. Jadi gue lebih memilih untuk supaya gue nggak iri hati dengan gue hide story dulu. Gue lebih memilih untuk menenangkan diri dulu supaya gue nggak iri hati gitu dengan mereka. Padahal balik lagi setiap yang kita lihat di Instagram itu pasti semuanya itu yang baik-baik gitu. Karena setiap manusia kan pasti punya permasalahannya pribadi. Cuman kita nggak tahu permasalahannya itu apa. Jadi balik lagi kalian harus jujur dan juga minta hikmat sama Tuhan supaya gimana sih caranya supaya gue tuh jangan iri hati, supaya gue tuh jangan sombong, supaya gue tuh jangan punya hal-hal yang bisa membuat gue tuh akan pahit gitu. Oke. Nah, kemarin kita udah tahu kasih karunia yang udah Tuhan kasih, itu tuh sebenarnya kekuatan buat kita. Kenapa sih kok bisa jadi kekuatan bagi kita? Karena kasih karunia yang udah Tuhan kasih, kita tuh punya Tuhan yang luar biasa gitu. Saat kita udah dikasihi, kita benar-benar punya Tuhan yang luar biasa, itu tuh mendorong kita buat lebih baik lagi ke depannya. Buat gimana kita tuh bisa jadi yang layak, bisa jadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat buat banyak orang. Karena kita udah sadar nih, kita udah nerima kasih karunia, kita tuh dimampuin buat jadi berkat, kita tuh lebih bisa buat memberitakan Injil, buat nama Tuhan tuh semakin dimuliain. Nah, tapi nggak cuman cukup kasih karunia yang udah Tuhan kasih, justru kita tuh harus balik lagi. Saat kita udah sadar nih, kita nggak boleh jauh dari kasih karunia, kita tuh juga harus minta hikmat sama Tuhan. Gimana sih caranya supaya kasih karunia yang udah Tuhan kasih itu tuh bisa kita pergunain dengan maksimal. Bentar ya. Jadi nggak cuma cukup sadar dengan kasih karunia yang udah Tuhan kasih, dengan kekuatan yang udah Tuhan kasih, tapi gimana sih caranya supaya kasih karunia yang udah Tuhan kasih itu kita bisa gunain maksimal loh. Balik lagi, hikmat tuh emangnya semua orang punya. Menurut gua semua orang tuh punya hikmat. Cuman balik lagi, caranya gimana supaya kita tuh bisa punya hikmat, bukan hikmat dunia, tapi hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, cuman satu hal, minta. Cuman dengan kita minta, Tuhan tuh bakal kasih. Tuhan tuh bakal kasih hikmat yang dari Tuhan, sama seperti Raja Salomo. Raja Salomo mintanya apa? Bukan kekayaan, bukan minta kesehatan, justru yang dia minta tuh hikmat. Karena apa? Pada saat kita minta hikmat, contoh misalnya kita minta kesehatan, tapi kita nggak punya hikmat, kita masih hidup dengan cara yang sembarangan. Misalnya kita pengen hidup sehat sampai tua, tapi cara hidup kita jarang olahraga, kita misalnya makan sembarangan, makan seblak terus, makan gorengan terus, atau makan cimol yang nggak sehat-sehat gitu misalnya, ya sama aja bohong. Tapi pada saat Tuhan nih kasih hikmat, oh ya udah kamu harus mulai jaga kesehatan kamu dengan cara olahraga, dengan cara makan makanan yang sehat juga, diimbangi. Nah itu tuh semuanya karena apa? Dasarnya tuh hikmat gitu. Nah, firman Tuhan bilang, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi pada saat kita ngerasa nih, aduh Tuhan aku teh bingung, gimana sih caranya aku teh supaya bisa cepat lulus,
gimana sih caranya supaya aku teh bisa ngerjain soal matematika teh dengan cara yang lebih mudah. Cuma satu caranya, pada saat kita ngerasa kurang hikmat, kita teh ngerasa gue tuh belajar mati-matian gitu, karena masih ngerasa misalnya ngandelin diri kita sendiri. Tuhan tuh cuma bilang minta aja, gue tuh bakal kasih ke semua orang tanpa terkecuali ya, ke semua orang dengan murah hati lagi, nggak bayar, free gitu. Kalau kita aja mau dapet cara buat masuk ujian nasional, buat masuk SBMPTN aja, kita tuh harus beli bukunya, bayar gitu kan. Ini Tuhan hikmat di antara segala hikmat, kunci dari segala SBMPTN, cuma minta hikmat aja. Dengan murah hati Tuhan kasih, nggak usah bayar, free itu. Cuma balik lagi, kita mau minta atau enggak. Atau misalnya kita cuma minta, Tuhan tolong kasih aku hikmat, terus nggak dikasih-kasih nih, udah aja kalian merasa udahlah Tuhan mah nggak ngasih aku hikmat. No gitu. Tuhan aja bilang, firman Tuhan aja bilang, semua orang dengan murah hati. Jadi balik lagi, kita minta aja hikmat. Pada saat kita yakin kita itu anak Tuhan, kita tuh punya hak yang sama buat dapat hikmat dari Tuhan. Jadi jangan ragu buat minta hikmat sama Tuhan, supaya balik lagi, pada saat kita udah jujur dalam kelemahan kita, seiring berjalannya waktu tuh mungkin bisa jadi kita udah lepas nih dari akar pahit kita yang iri hati, sombong. Mungkin yang lain ada lagi gitu. Mungkin kita nggak bisa mengampuni, mungkin ada hal yang lain. Karena balik lagi, itu teh semua proses kehidupan. Jadi jangan pernah berhenti buat jujur akan setiap kelemahan kita dan tetap minta hikmat sama Tuhan. Karena nggak akan pernah ada habisnya proses kehidupan dalam kehidupan kita. Justru kita tuh harus makin naik level setiap hari, setiap harinya dengan hikmat dan kasih karunia yang udah Tuhan kasih. Nah, yang terakhir, kita tuh harus peka. Kadang kita tuh udah bener nih minta hikmat sama Tuhan, tapi kadang kita tuh nggak sadar hikmat yang udah Tuhan kasih. Karena balik lagi, kita tuh juga harus peka, ini tuh hikmat dari Tuhan atau hikmat duniawi atau hikmat keinginannya kita. Contoh, misalnya kalian dihadapkan dua pilihan, antara kalian lanjut kuliah ke swasta atau nunggu 1 tahun lagi buat kuliah di negeri. Nah, itu keputusan yang berat kan? Karena balik lagi, buat menunggu 1 tahun itu merupakan hal yang tidak mudah. Tapi pada saat kita nggak ngandelin diri kita sendiri, kita peka sama suara Tuhan, semua tuh bakal mendatangkan kebaikan. Apakah itu memang hikmat Tuhan, atau hikmat dari kita sendiri, keinginan pribadi, atau hikmat menurut dunia? Hikmat menurut dunia tuh gimana? Mungkin banyak orang di sekitar kita ngomong, udahlah, udah aja, mending ambil aja kesempatan yang ada, belum tentu kesempatan yang lain akan ada. Atau keinginan kita pribadi, udahlah, gue juga masih pengen leha-leha, tahun depan masih bisa lah. Atau Tuhan mungkin berkata, kamu masih ada cara nih buat masuk. Tuhan kasih kesempatan lagi, ternyata bulan depan mungkin dibukain lagi jalannya buat masuk SBMPTN, gak usah nunggu 1 tahun atau gimana. Nah, semua itu caranya tuh kita harus peka. Harus pekanya dalam arti kita tuh harus sering-sering baca firman Tuhan. Seperti 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab itu bermanfaat untuk apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, semua kuncinya tuh ada di sini, dalam firman Tuhan, dan juga bangun hubungan yang intim sama Tuhan dengan melalui persekutuan doa, serta kita punya komunitas buat sharing satu dengan yang lain yang menguatkan. Karena pada saat kita hikmat
dapat hikmat dari Tuhan, gak cuman kita ngandelin, oh ya pada saat kita berdoa, oh ya Tuhan langsung ngomong, berbicara gitu. Gak cuman dari situ aja, Tuhan tuh punya banyak caranya buat kasih hikmat ke kita. Bisa jadi lewat komunitas kita, bisa jadi lewat firman Tuhan, bisa jadi lewat puji-pujian, dan itu tuh banyak banget gitu caranya. Gimana caranya supaya kita tuh peka akan setiap hikmat yang udah Tuhan kasih buat kita menghadapi setiap pilihan-pilihan hidup yang ada dalam hidup kita. Nah, jadi jangan pernah bosan buat baca firman Tuhan, buat memuji nama Tuhan, buat dengerin firman Tuhan, sama buat ikutan komunitas-komunitas kita. Karena apa? Karena balik lagi, semua pilihan-pilihan hidup kita tuh jawabannya bisa dari situ gitu. Dan kita tuh nggak pernah tahu cara Tuhan yang ajaib buat menjawab setiap pilihan hidup kita yang harus kita ambil tuh gimana gitu. Dan satu lagi, pada saat kita mulai ngerasa lelah, kita mulai ngerasa nggak bergairah, kita harus balik lagi, kita harus jujur sama Tuhan. Kalau kita itu lemah, kita tuh butuh kekuatan dari Tuhan. Selain kita jujur sama Tuhan, kita tuh juga bisa minta tolong orang-orang di sekitar kita yang terdekat buat ngingetin kita, supaya kita tuh bisa balik ke jalan yang benar. Jadi gue rindu banget supaya kita tuh dari hari ke hari bisa menggunakan kasih karunia yang udah Tuhan kasih, itu tuh dengan hikmat yang udah Tuhan kasih ke kita dengan cara yang luar biasa supaya nama Tuhan tuh makin dimuliain. Jadi jangan lupa buat tetap minta terus sama Tuhan untuk setiap pilihan-pilihan hidup yang ada dalam hidup kita, dalam setiap proses kehidupan kita, buat tetap minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Itu aja dari gua. Thank you buat semuanya. God bless. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Oke, makasih Ciciola. Sama-sama. Thank you Cici. Sama-sama. Sebelum kita nutup ibadah, aku ada beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, aku mau ngucapin happy anniversary dulu buat River. Udah 5 tahun, gila nggak kerasa ya. Terus pengumuman yang kedua, itu untuk minggu depan ibadahnya kita masih online juga ya. Nanti untuk selanjutnya tunggu informasi lagi gitu. Buat komsel juga doa kita jadinya online ya. Sampai informasi selanjutnya. Ya, segitu aja kayaknya pengumumannya. Kita mau tutup ibadah kita, aku mau minta Kak Santi buat tutup dalam doa. Oke, terima kasih buat Ciciola tadi yang sudah sampaikan firman. Sekali lagi happy anniversary teman-teman. Makin kuat di dalam Tuhan. Mari makin mengalir seperti air. Bawa kehidupan buat orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita juga mau tutup dalam doa. Mari teman-teman sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk pimpinan-Mu Roh Kudus. Kalau kami boleh melewati Tuhan 5 tahun bersama-sama Tuhan di River Tuhan, sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Makin pakai kami secara luar biasa lagi Tuhan, dari hari ke hari Tuhan. Tuhan berdoa juga Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan kami boleh masih ada privilege Tuhan untuk dengerin firman-Nya Tuhan. Ajar kami untuk selalu jujur Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kami Tuhan, makin bersandar pada Engkau Tuhan, bersandar pada hikmat-Mu Tuhan. Kami mau hikmat-Mu Tuhan tiap hari Tuhan, biar kami boleh memutuskan sesuatu Tuhan dengan lebih bijak Tuhan. Terlebih Tuhan semua pilihan yang kami ambil Tuhan, semua untuk memuliakan Tuhan saja. Berdoa juga Tuhan untuk Ciola yang tadi sudah sampaikan firman-Mu Tuhan.
kami makin taruhkan hati-Mu Tuhan dalam dirinya Tuhan, berdoa juga untuk setiap pelayanannya Tuhan, bahkan pekerjaannya Tuhan dan kehidupannya Tuhan, untuk bungkus Ciola dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang terlibat hari ini Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengingat apa yang jadi pesan-Mu hari ini Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang makin mau berserah akan Engkau Tuhan, juga mau minta hikmat-Mu Tuhan secara lebih lagi Tuhan. Kalau kami mau lakukan aktivitas kami yang lainnya Tuhan, percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata bersama dengan kami Tuhan, sukacita-Mu juga nyata bersama dengan kami Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan juga bersama dengan setiap kami Tuhan. Biar kami melalui hari kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, kuliah kami Tuhan, bahkan pekerjaan kami Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan dan kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berpisah Tuhan, kumpulkan kami Tuhan minggu depan lagi Tuhan untuk ibadah. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ya. Amin.